menjadi salah satu Pinrang, kebutuhan yang Sulawesi sangat Selatan. Peredaran kosmetik ilegal dengan merek dagang KLT ini dilakukan petugas Subdit Indaksi Polda Jawa Timur bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelumnya ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan saya Oktaryadi dan Sahoir yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5 mengenai proyek kolaborasi yang telah kami susun. Dan untuk judul dari proyek kolaborasi yang kami susun sendiri adalah analisis pengaruh sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan ibu-ibu di Desa Sobo, Banyuwangi tentang dampak kosmetik bermerkuri terhadap kesehatan kulit. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Oktaryadi dan Sahoir dengan NIM 1021111535003. Dilanjut dengan Lailatul Rohmah dengan NIM 1021111535011. Kemudian ada Ulfiatul Hasanah dengan NIM 04211135005. Kemudian dilanjut dengan Alfaris Alif Rahmatullah dengan NIM 14211135009. Kemudian dilanjut dengan Ahmad Julian Andres dengan NIM 06211135002. Dilanjut dengan Fira Zilmi Ashifa Husna dengan NIM 04211135002. Kemudian ada Puji Aris Setiawati dengan NIM 06211135004. Kemudian ada Alfian Zaka Fadil R dengan NIM 06211135007. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Aris. Saya Puji Aris Setiawati dengan NIM 0621111535004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya riset sederhana ini, yaitu banyak diantaranya wanita, terutama ibu-ibu yang kurang dalam memiliki pengetahuan mengenai dampak negatif penggunaan krim bermerkuri, atau bagi sebagian orang menggunakan krim bermerkuri atau krim pemutih lebih disukai karena harganya yang terjangkau dan murah. Selain itu, krim bermerkuri juga dapat memutihkan wajah secara instan. Padahal krim yang bermerkuri dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, ginjal, penyakit kulit, dan kerusakan otak lainnya. Oleh karena itu, latar belakang diadakannya riset sederhana dari kelompok ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif krim bermerkuri bagi kesehatan serta meningkatkan pengetahuan mereka melalui sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya kosmetik. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan ibu-ibu di Desa Sobo, Banyuwangi terhadap dampak kosmetik bagi kesehatan, cara membedakan krim bermerkuri dan tidak, serta alasan mengapa mahasiswa perlu melakukan penelitian riset sederhana. Tujuan penelitian. Tujuan dari riset penelitian sederhana dan sosialisasi yang kelompok kami lakukan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman ibu-ibu terhadap bahaya kosmetik dan krim bermerkuri bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit, sesudah dan sebelum dilakukan sosialisasi, serta memberikan informasi kepada mereka agar mereka dapat memilih dan menggunakan kosmetik dan krim yang aman untuk perawatan dirinya. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat dari riset penelitian sederhana dan sosialisasi yang kelompok kami lakukan adalah dapat mengetahui tingkat pemahaman ibu-ibu serta meningkatkan pengetahuan mereka melalui sosialisasi tentang dampak dan bahaya kosmetik dan krim bermerkuri, serta bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa karena melalui penelitian ini kami dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan meningkatkan keterampilan kami dalam penelitian. Urgensi penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan ibu-ibu di Desa Sobo, Banyuwangi tentang dampak kosmetik bermerkuri bagi kesehatan kulit. Target penelitian, ibu-ibu Desa Sobo mampu mengetahui dan membedakan ciri-ciri kosmetik bermerkuri dengan kosmetik yang aman, sehingga dapat meninggalkan penggunaan kosmetik berbahaya bagi kulit dan mengurangi penyebaran kosmetik bermerkuri di Desa Sobo. Kontribusi penelitian. Proses penyesuaian untuk meninggalkan penggunaan kosmetik bermerkuri memang membutuhkan waktu panjang, yang membutuhkan waktu pengetahuan mengenai bahaya kosmetik bermerkuri bagi kesehatan kulit. Pengetahuan mengenai bahaya kosmetik bermerkuri bagi tubuh dapat dimulai dari hal yang kelihatan, misalnya kulit yang terasa panas dan terbakar saat berada di luar ruangan, wajah
yang akan kembali menghitam apabila tidak menggunakan krim bermerkuri. Beberapa luaran yang dihasilkan dari kegiatan yang kelompok kami lakukan adalah hasil riset yang ditunjukkan kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan, kemampuan masyarakat dalam mengetahui perbedaan antara kosmetik dan krim berbahaya yang mengandung merkuri dan yang aman tanpa merkuri, dan dari riset ini dapat mengembangkan keterampilan kami sebagai mahasiswa untuk melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu yang pertama, Sulistiorini Indriyati Nurahmi Hidayati Arsyad Bahtiar 2018, D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon, yang berjudul Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon, serta pelatihan pengecekan registrasi kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat, terutama pasien ruang tunggu di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, dalam hal pengecekan nomor registrasi kosmetika. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan tanya jawab tentang materi bahaya penggunaan kosmetik pemutih. Yang kedua, Haji Fadilah Syam 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap, yang berjudul Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Cenrana, Kabupaten Sidrap terhadap bahaya penggunaan krim pemutih. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatur tingkat pengetahuan masyarakat Desa Cenrana, Kabupaten Sidrap terhadap bahaya penggunaan krim pemutih. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner dengan 90 orang responden yang ditemukan berdasarkan teknik purposive sampling. Kemudian selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori terbagi menjadi 3. Landasan teori tentang kosmetik, merkuri, dan kosmetik yang bermerkuri. Yang pertama yaitu tinjauan tentang kosmetik. Kosmetik bukan hal yang asing lagi saat ini, karena banyak dari kaum wanita bahkan pria menggunakan kosmetik. Tingginya permintaan sebuah foundation atau alas bedak menjadi sebuah tren dan digemari dari berbagai kalangan, terutama pada kalangan ibu-ibu dan remaja perempuan. Adanya lonjakan tersebut mengakibatkan beberapa produsen kosmetik abal-abal menyalahgunakan tren. Kemudian tujuan dan manfaat kosmetik yaitu melindungi kulit dan dari pengaruh luar yang merusak, membersihkan kulit, mencegah pengeringan lapisan kulit terluar, mengencangkan kulit yang kendur, mencegah kulit cepat kering dan berkerut, terhindar dari beberapa penyakit kulit dari luar ke dalam, mengubah warna atau noda area kulit tertentu, kemudian mengubah penampilan seseorang. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan tentang merkuri. Apa sih merkuri itu? Merkuri atau air raksa adalah unsur kimia bernomor atom 80 dengan simbol Hg, berwarna putih perak, bentuk fasa cair dan abu-abu bentuk fasa padat. Merupakan unsur kimia yang terbentuk secara alami yang ditemukan pada batuan di kerak bumi, termasuk dalam endapan batu bara. Dan juga menjadi satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar dengan sifat fisik dan kimia cenderung menguap, mudah bercampur dengan logam-logam lain, dan dapat mengalirkan arus listrik sebagai konduktor tegangan arus listrik tinggi maupun rendah. Dan juga termasuk ke dalam logam berat yang sangat berbahaya karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi, dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan kosmetik bermerkuri. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merkuri termasuk ke dalam logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi pun juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Merkuri merupakan bahan kimia yang digunakan dalam krim pemutih wajah. Penggunaan merkuri pada kosmetik pada awalnya berupa krim merkuri inorganik dan salep sebagai antiseptik. Penggunaannya sendiri harus dipantau dan tidak sembarangan. Kandungan yang terdapat di dalamnya merkuri seperti merkuri aminiasi, iodida merkuri, merkurius klorid, merkurius oksid, dan merkuri klorida. Untuk yang selanjutnya yaitu bahaya kosmetik bermerkuri terhadap kesehatan kulit. Di dalam kosmetik yang bermerkuri juga sangat populer dalam kandungan produk pemutih karena memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan melanin sehingga kulit tampak lebih cerah dan bersinar dalam waktu yang sangat singkat. Merkuri pernah direkomendasikan sebagai salah satu bahan pemutih kulit karena merkuri diketahui berpotensi sebagai bahan reduksi pemucat warna kulit. Hal ini menjadi fakta yang membuktikan bahwa merkuri bersifat toksik atau racun. Pengaruh kosmetik berbahan merkuri yang dioleskan pada kulit dapat merusak jaringan saraf. Berikut adalah dampak dari penggunaan kosmetik bermerkuri terhadap kesehatan kulit. Yang pertama yaitu iritasi.
Iritasi biasanya muncul pada pengguna kosmetik bermerkuri yang mana berupa kulit gatal-gatal, kulit menjadi kemerahan dan terjadi ruam pada kulit. Yang kedua yaitu mengakibatkan alergi, gejala yang tampak perubahan warna kulit menjadi keabu-abuan hingga kehitam-hitaman, tempat, dan tidak merata. Untuk yang ketiga yaitu kulit menjadi sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari, kosmetik berwarna, dan bau parfum. Selain itu, kandungan merkuri dalam kosmetik dapat mengakibatkan tumbuhnya jerawat, serta dapat mengakibatkan terjadinya kanker kulit, sebab kandungan merkuri bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan virus kanker akan menyebar ke seluruh tubuh. Untuk slide yang selanjutnya yaitu terdapat faktor yang mempengaruhi, yakni terdapat kurangnya informasi bahaya dari kosmetik bermerkuri yang menyebabkan masyarakat kurang bisa membedakan bedak yang mengandung merkuri dengan yang bedak tidak mengandung merkuri, sehingga menimbulkan sebuah persepsi yang kurang terhadap kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Secara kurang sadar, masyarakat bisa saja menggunakan kosmetik yang berbahaya. Dengan adanya informasi yang kurang, membuat masyarakat memiliki pengetahuan rendah dalam membedakan bedak yang mengandung merkuri dengan tidak, terutama di kalangan ibu-ibu. Untuk penjelasan dari permasalahan itu sendiri yaitu, banyak dari kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu dan remaja perempuan, menginginkan hasil setelah pemakaian kosmetik tersebut dalam waktu yang singkat. Selain itu, mereka juga menginginkan produk kosmetik yang relatif murah. Dari sini, itu sudah tidak wajar kalau kita pikir dengan waktu yang singkat dan harga yang relatif murah bisa memberikan hasil yang sangat maksimal dan memuaskan. Alasan yang mendasari pemilihan desain penyelesaian masalah ini yakni kita mengambil kegiatan sosialisasi ya, dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat terkait urgensi keamanan kosmetik. Dengan begitu, masyarakat dapat membedakan mana krim yang aman dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dengan tujuan semakin sedikit masyarakat yang tertipu dan menjadi tidak tergiur dengan adanya krim yang bermerkuri. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi penelitian eksplanatori ini yaitu memantau hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta berfokus pada penjelasan hubungan antara variabel, yakni pengaruh sosialisasi terhadap pengetahuan ibu-ibu di Desa Sobo, Banyuwangi tentang dampak kosmetik bermerkuri bagi kesehatan kulit. Dan penelitian evaluatif ini dapat dirancang untuk menjawab pertanyaan, menguji, atau membuktikan hipotesis. Penelitian ini mengukur variabel penelitian menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dan penelitian survei mengambil sampel dari responden ibu-ibu peserta sosialisasi menggunakan angket yang telah disebarkan pada responden sebagai alat pengumpulan data kan. Oke, selanjutnya adalah skema konseptual. Skema konseptual dari proyek kami yaitu banyaknya jumlah masyarakat, terutama ibu-ibu dan remaja perempuan, menggunakan kosmetik yang berbahan merkuri. Dan ini disebabkan karena yang pertama adalah harga lebih murah, yang kedua mudah dijumpai, yang ketiga tingkat pengetahuan masyarakat rendah, yang keempat adalah tidak dapat mempertimbangkan akan dampaknya jika menggunakan kosmetik yang berbahan merkuri. Yang kelima adalah berkeinginan untuk memiliki kulit putih yang secara instan. Oleh karena itu, kelompok kami akan mensosialisasikan tentang kosmetik yang berbahan merkuri dan dampaknya apa saja tentang kosmetik bermerkuri. Oleh karena itu, tujuan kami ingin menambah pengetahuan masyarakat agar bisa memilih kosmetik yang berbahan merkuri dan tidak berbahan merkuri. Dan indikator dari sosialisasi ini akan menurunnya tingkat pemasaran dan pemakaian produk bermerkuri. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dari presentasi kami ada kurangnya, silakan teman-teman bisa menambahkan dengan referensi yang lain. Tapi kalau misal dari presentasi kami, kalian merasakan manfaat atau lebihnya, silakan untuk di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, moga mendapatkan nilai yang bagus. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.